Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalin, aku Nanda Farah Fauzia dari Program Studi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini aku mau jelasin nih sama teman-teman semua tentang Equal Employment Opportunity atau yang sering disingkat dengan EEO. Teman-teman udah banyak yang tahu belum tentang EEO? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu ya tentang EEO. Untuk penjelasan selanjutnya, agar teman-teman tahu, yuk kita simak video aku selanjutnya. Sebelum masuk penjelasan, mungkin di sini aku mau jelasin nih sama teman-teman semua yang akan kita bahas pada video kali ini. Ada 5 topik. Yang pertama ada makna diskriminasi dan persamaan kesempatan. Yang kedua ada manfaat penerapan persamaan kesempatan kerja. Yang ketiga ada persamaan kesempatan dalam hukum kerja. Yang keempat ada program tindakan afirmatif. Yang kelima ada manajemen kekeragaman. Kita akan masuk topik yang pertama. Menurut Denny 2014, diskriminasi adalah sebuah prasangka atau tindakan seseorang dengan membedakan atau memperlakukan yang tidak adil karena orang tersebut berasal dari identitas sosial tertentu seperti agama, etnis, ras, gender, dan orientasi seksual. Wilson 2012, kesempatan sama atas pekerjaan atau Equal Employment Opportunity atau EEO adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, agama, atau suku. Persamaan kerja atau EEO meliputi yang pertama, perlakuan yang adil. EEO merupakan alat sebagai pekerja atau karyawan dan para pencari kerja. Yang kedua, ada berdasarkan prestasi. EEO dilaksanakan dengan dasar acuan prestasi kerja seseorang sehingga para pemberi kerja memperoleh tenaga kerja sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, ada instrumen untuk mencapai efisiensi. Dengan pelaksanaan EEO diharapkan akan mencapai efisiensi dan efektivitas kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kelima, ada mengikut sertakan pekerja atau karyawan secara aktif. Hal ini dapat menjadi kunci keberhasilan perencanaan bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada jalan terbaik untuk merencanakan bisnis. EEO dilaksanakan untuk menghilangkan hambatan di tempat kerja agar dapat mencapai karir puncak. Selanjutnya, berkaitan dengan semua aspek dalam dunia kerja, termasuk rekrutmen tenaga kerja, pemberian pengupahan dan kompensasi, serta pengembangan karir dan kondisi kerja. Topik yang kedua akan membahas tentang manfaat penerapan EEO. Penerapan kesempatan kerja tidak hanya sejalan dengan misi pemerintah dalam pemerataan dan perluasan kesempatan kerja, tetapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pekerja lainnya, seperti peningkatan feedback bagi perusahaan, penurunan tingkat absensi, tersedianya alternatif pemilihan tenaga kerja yang lebih baik, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan loyalitas moral dan kepuasan kerja atau pekerja, meningkatkan kepuasan para pelanggan dan volume penjualan, juga meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Topik yang ketiga kita bahas adalah persamaan kesempatan dalam hukum kerja. Bisa kita lihat penjelasan di atas berisi tentang pasal 5 UU Ketenagakerjaan. Yang kedua ada pelecehan seksual pedoman dalam EEOC. Bisa dilihat ya teman-teman, bisa dicermati dan juga dipahami. Topik yang keempat yaitu program tindakan afirmatif. Affirmative action pada dasarnya suatu kebijakan yang diskriminatif, walaupun dipandang termasuk genre yang positif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama dengan sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya. Nah, tindakan afirmatif mengacu pada upaya sukarela dan wajib yang dilakukan oleh pemerintah federal. Ada beberapa tujuan program afirmatif. Yang pertama, mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Yang kedua, untuk menetralkan bias untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas.
Yang ketiga, untuk menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing. Yang terakhir, untuk meningkatkan kesempatan di tempat kerja atau pendidikan. Nah, topik yang terakhir ada manajemen keragaman. Manajemen keberagaman adalah proses manajerial yang komprehensif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif bagi semua karyawan dan mendorong manajer untuk tetap aktif dalam mengawasi, mengaktifkan, dan mempengaruhi karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Manajemen keragaman memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka yang mereka punya. Manajemen keragaman mengakui bahwa individu dari latar belakang yang berbeda dapat membawa ide-ide segar yang membuat cara bekerja dilakukan lebih efisien. Salomon and Sork tahun 1998 mengungkapkan 3 kunci keberhasilan dalam perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok pekerja yang berbakat. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Selanjutnya ada kesimpulan. Teman-teman bisa membaca dan memahami ya kesimpulan dari penjelasan aku sebelum-sebelumnya. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang apa yang aku jelasin tentang IO? Semoga apa yang aku jelasin menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. See you.